Jadi kalau ibu teriakkan yel-yel kelas 5, anak-anak ibu harus menjawabnya. Bisa? Ya. Kelas 5? Ya, juara. Sekali lagi. Kelas 5? Juara. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu sarankan anak-anak ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Lalu mempersiapkan alat tulis, buku, catatan, dan buku paket. Karena selama pembelajaran ini, ibu berharap anak-anak ibu turut serta mencatat, meringkas, dan berhitung. Oke, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Di operasi hitung pecahan, kita akan mempelajari tentang pengenalan pecahan, penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan perkalian dan pembagian pecahan. Di pengenalan pecahan kita bicara tentang A per B, ya kan? A per B, di mana A per B kita harus tahu mana yang pembilang, mana penyebut. Ya. Jadi kalau misalnya A per B yang pembilang adalah A, sedangkan penyebutnya adalah nilai dari B. Bisa? Paham di sana? Nah, sebagai contoh misalnya 3 per 5. Kalau 3 per 5 berarti iya, pembilangnya 3, penyebutnya 5. Oke, paham? Bisa ya? Baca 1 per 3 atau 1/3. Berikutnya, ya. Bisa ya? 23 per 67. Berikutnya di sini ibu punya pecahan campuran. Ya. Coba dibaca. Iya, 3 per 5. 3 per 5. Itu adalah contoh dari pecahan campuran. Jadi sampai sini, ibu tekankan anak-anak ibu harus tahu mana penyebut dan mana pembilang. Oke, kita lanjut. Paham ya? Ya. Sekarang kita ke penjumlahan pecahan. Oke, penjumlahan pecahan. Ibaratkan, ya, ibu punya sebuah kertas. Lalu kertas ini ibu potong 2. Bisa? Apa yang diperoleh? Iya, tepat. Ibu memperoleh setengah kertas di bagian kanan dan setengah kertas di bagian kiri. Ketika ibu jumlahkan, hasilnya berapa? Iya, 1. Coba yang setengah kertas ini ibu bagi lagi menjadi 4. Hasilnya berapa? Iya, 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Hari ini kita akan belajar bagaimana bisa setengah tambah setengah sama dengan 1. Tambah 1/4 sama dengan setengah. Oke? Paham ya? Paham ya anakku? Oke, kita lanjut. Nah, di penjumlahan pecahan kita harus paham betul yang mana sebagai penyebut dan yang mana sebagai pembilang. Bisa? Ya. Yang pertama, kita masuk ke penjumlahan dengan penyebut yang sama. Kalau penyebut yang sama, berarti artinya iya, yang di bawah harus sama. Contoh, setengah ditambah setengah. Kalau setengah ditambah setengah, bagian bawahnya berapa ekornya atau marganya? Iya, angka 2. Berarti langsung kita jumlahkan 1 tambah 1, 2. Sedangkan marganya tetap, berarti 2 per 2. 2 per 2 hasilnya berapa? 1. Bisa? Karena setiap bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya apa? Iya, 1. Yang berikutnya, yang kedua. Perhatikan di sini. Iya, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Bisa? Penyebut yang berbeda. Contoh, ibu ambil setengah kertas, setengah potongan tadi, dengan 1/4 potongan yang tadi. Maka seharusnya ibu akan memperoleh 3/4 potongan kertas. Bagaimana bisa? Mari kita cari penjelasannya melalui matematikanya, oke?
ditambah 1/4. Maka hal yang harus kamu lakukan menyamakan penyebutnya, menyamakan ekornya, menyamakan marganya. Tidak boleh berbeda. Caranya bagaimana, Bu? Ada yang bisa? Iya. Caranya yang pertama adalah kamu harus mencari KPK. Tahu KPK? Iya, kelipatan persekutuan terkecil. Contoh, KPK 2 dan 4. KPK 2 dan 4 yang kita peroleh, ya berarti kelipatan 2 dan kelipatan 4. Contoh kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kita peroleh angka yang sama? Iya, kita peroleh angka 4. Berarti KPK 2 dan 4 adalah 4. Jika kita peroleh 4, maka kita setengah ditambah 1/4. Maka marganya yang di sini adalah per 4. Di sini ditambah per 4. Caranya bagaimana? 4 dibagi 2. Ayo. 4 bagi 2 ada 4 permennya dibagi 2 anak. Setiap anak dapat 2. Berarti 4 dibagi 2 dikali 1 ditambah 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 dikali 1. Kita dapat berapa? Iya, kita dapat 2/4 ditambah 1/4. Kalau penyebutnya sudah sama, ya, kalau marganya sudah sama, tinggal menjumlahkan. Maka 2 ditambah 1, 3, dengan ekornya 4 atau 3/4. Sampai di sini paham? Iya, Ibu harap paham. Kita lanjut ke cara yang kedua. Mau tahu? Iya. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus A per B ditambah C per D sama dengan A dikali D per B kali D ditambah B kali C per B kali D. Bisa? Paham ya? Contoh, kita masukkan tadi setengah ditambah 1/4. Kalau setengah ditambah 1/4 berarti 1/2 adalah A per B, 1/4 adalah C per D. Maka setengah ditambah 1/4 sama dengan bisa 1 dikali 4 per 2 kali 4 ditambah 2 kali 1 per 2 kali 4. Ya, kita peroleh hasilnya 6/8. Jika 6/8 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, tunjang 3/4. Paham ya? Paham ya anakku? Oke, kita masuk ke pengurangan pecahan. Sama seperti penjumlahan yang tadi, ternyata pengurangan pecahan itu mempunyai 2 cara. Yang pertama, mencari KPK. Yang kedua, dengan rumus yang tadi, hanya pergantian tanda. Kalau tadi kita menggunakan tanda plus, sekarang kita menggunakan tanda minus atau min. Bisa? Paham ya? Paham ya anakku? Oke. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal di sini. Contoh, 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah. 1 itu juga sama dengan 2/2. Atau ibaratnya 100 dibagi 100 itu juga sama dengan 1. 1 juta dibagi 1 juta sama dengan 1. Harus paham ya? Bisa? 2/2 dikurang setengah atau 1/2. Karena marganya sudah sama, penyebutnya sudah sama, maka hasilnya tinggal kita kurangkan. 2 dikurang 1, hasilnya berapa? 1. Maka kita peroleh 1/2. Terbukti kan? Bisa? Kita masuk cara yang kedua. Nah, cara yang kedua
yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan tadi Ibu harap sudah paham semuanya, karena itu masih basicnya, masih bagian dasar. Sekarang kita ke perkalian dan pembagian, ini juga berkaitan erat, jangan dipisah-pisah, nanti kita tinggal membalikkan, oke? Oke, paham. Kalau dia untuk perkalian, maka yang di atas kali atas, yang di bawah kali bawah. Bisa? Iya, di perkalian dan pembagian tidak ada penyamaan penyebut. Berbeda sama penjumlahan dan pengurangan, kita harus samakan penyebut, kita harus samakan marganya. Tapi kalau dia bicara tentang perkalian dan pembagian, yang di atas dikali yang di atas, yang di bawah dikali yang di bawah. Rumusnya masuk lagi, A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Contoh, iya, 2/3 dikali 3/4, berarti 2 kali 3 per 3 kali 4. Hasilnya berapa? Paham ya? Paham ya? Baik, kita ke pembagian. Kalau di pembagian, kita balikkan rumus yang ini. Kalau tadi kita tahu A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D, maka kalau di pembagian A per B dibagi C per D sama dengan yang D kita balikkan ke atas, yang C ke bawah. Berarti A kali D per B kali C. Bisa? Contoh lagi. Contoh lagi, 2/3 dibagi 3/4. 2/3 dibagi 3/4 berarti 2/3 dikali 4/3. 2/3 dibagi 3/4. Perhatikan Ibu ya. Perhatikan ya nak. 2/3 dibagi 3/4 sama dengan 2 kali 4 per 3 kali 3. Kita dapat berapa? Iya, 8/9. Bisa? Mantap kan? Oke, demikian pembelajaran kita. Kita hari ini punya 4 rumus. Perhatikan baik-baik. Oke. Ibu harap anak-anak Ibu semua sudah paham bagaimana cara menjumlahkan pecahan, bagaimana cara mengurangkan perkalian dan pembagian. Untuk pemahaman lebih lanjut di rumah, sekalian dengan Ibu nanti periksa catatannya, Ibu harap anak-anak Ibu kerjakan tugas berikut. Oke, bisa ya? Sekali lagi, kelas 5. Nggak ada suaranya. Kelas 5, juara. Kelas 5, juara. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu harap kalian tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan masing-masing, jangan lupa ibadahnya. Tetap semangat belajar dari rumah. Bye-bye.